apakah kita mulai? Siap. Apakah sudah lengkap? Dah. Ada juga yang belum datang, Pak. Pak, boleh datang. Weh, ini ulang yo. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini kita akan melakukan praktikum yaitu melakukan overhaul sistem pendinginan dan pembuatan komponennya. Nah, dan hari kemarin kita kan sudah mempelajari teori melakukan overhaul dan mempelajari komponennya. Nah, yang pertama, apakah semua dalam keadaan sehat? Sehat. Nah, baiklah ya, langsung saja kita melakukan praktikum. Nah, di sini ada beberapa job stream. Baik, langsung saya bacakan aja ya. Yang pertama itu ada tujuan, yaitu yang pertama mampu melakukan pembongkaran sistem pendinginan air. Dan yang kedua mampu melakukan pemeriksaan komponen sistem pendinginan air. Dan yang ketiga mampu melakukan pemasangan sistem pendinginan air. Nah, lanjut itu alat dan bahannya, yaitu mesin sistem pendinginan air. Dan yang kedua kipas 8, 10, 12, dan 12. Yang ketiga kunci 12, dan yang keempat radiator cup tester. Dan yang kelima obeng min. Dan yang keenam obeng gas. Keselamatan kerja. Yang pertama, gunakan alat ukur sesuai dengan petunjuk yang benar. Yang kedua, bekerja sesuai pedoman yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, tanyakan kepada pembimbing bila ada yang kurang jelas. Baik, alat untuk praktikum apakah sudah diambil? Belum. Nah, bolehlah satu untuk melakukan sudah diambil oleh dan mungkin ada beberapa alat yang tersedia karena keterbatasan alat praktikum. Ya, Pak, lagi itu tetap yang lain, Pak. Nah, baik, langsung saja kita lakukan ke engine start ya. Nah, di sini lengkap kerjanya itu bisa dilihat di job sheet. Mana job sheet? Nah, salah yang awal. Itu yang pertama pemeriksaan radiator ya. Periksa selang radiator, kemungkinan ada yang rusak, pecah, menggelembung atau kendor, mengikat atau perlu diganti. Nah, di sini kita lihat selangnya. Nah, di sini kan ada keretakan. Ya, Pak, ada kereta nih, Pak. Nah, ini alangkah bagusnya kita ganti untuk menjaga komponen agar lebih baik lagi. Jadi kalau udah retak nih nggak bagus lagi, Pak. Tidak, itu kemungkinan bisa bocor, nanti radiatornya bisa overhead. Oh. Baik, yang kedua periksa posisi klem apakah ada yang rusak, kendor atau tidak tepat pada posisinya. Nah, ini klemnya bisa kita periksa. Nah, ini kan klemnya kan udah pada posisi yang benar nih. Iya, Pak. Nah, berarti itu dalam keadaan baik ya. Dan yang ketiga, periksa radiator dan sirip-sirip atau ada kebocoran. Nah, sini. Siripnya udah gimana nih, Pak? Nah, siripnya kan sudah tidak bagus. Nah, ini lebih bagusnya kita ganti agar angin bisa masuk ke dalam radiator. Jadi ini nggak bisa diperbaiki. Nah, sepertinya kalau begini biasanya tidak bisa diperbaiki. Yang keempat itu periksa keran penguras apakah kendor dan bocor. Aman, Pak. Nah, di sini dia. Aman, Pak. Nah, untuk itu kan posisinya di bawah. Nanti misalnya ada kebocoran itu kemungkinan seal dari penutup itu sudah kendor atau radiatornya terlampau panas. Jadi kalau udah kendor tuh bisa diperbaiki, Pak. Bagusnya diganti. Kulit kali manusia. Nah, yang selanjutnya periksa air pendingin. Nah, Misalnya di mana, Pak? Di untuk pemeriksaan bisa kita lihat yang pertama di sini. server tank ini, Pak. Ya. Nah, kan ini kan bisa kita lihat ada full dan low. Nanti kalau dia di bawah full, alangkah baiknya kita fullkan. Nah, udah. Ada yang ingin ditanya? Ini airnya kurang, Pak. Jadi kita tambah, Pak. Ya, bagusnya ditambah. Tambahnya dengan air apa, Pak? Itu air radiator khusus. Oh, Kalau air radiator dengan air biasa biasanya
sirkulasi dalam radiator yang tidak bagus. Lanjut, periksa kualitas air pendingin. Nah, periksa itu bisa kita lihat dari sini. Nah, sini. Cara periksa ini mana, Pak? Itu pemeriksaan itu air itu tidak berkarat atau korosi. Aman, Pak. Mana aman tengok dari Berkarat warna dikit, kuning Pak. baru berkarat nih. Emang warna kuning airnya. Nih, Sini sini. kan karena air terendam lama, mungkin alangkah bagusnya kita ganti. Nah, lanjut periksa tutup radiator. Nah, ini tutup radiatornya kita periksa. Itu mungkin pemeriksaan pertama bisa kita cuci gitu kan, karena kita keterbatasan alat. Langsung saja ya. Itu kita lihat itu pemeriksaan selanjutnya packing pada tutup radiator ini. Biasanya packing ini bisa jadi mengendor karena radiator terlalu panas. Dan yang pemeriksaan selanjutnya itu periksa bagian vakum radiator. Nah, ini ya, angkat kartu pada bagian vakum dengan jari tengah. Pastikan apakah kartu berfungsi dengan baik. Ganti kartu radiator dengan yang baru bila kartu tidak bekerja dengan baik. Nah, di sini kan kartunya vakumnya tidak bekerja dengan baik. Bagusnya kita ganti ya. Lanjutlah. Dalam pemeriksaan selanjutnya itu periksa tutup silinder dengan menggunakan radiator cup tester. Kita ambil alatnya. Oh, ini namanya Kak. Pak. Ya. Itu pemeriksaan kebocoran pada sistem pendingin dengan menggunakan radiator cup tester. Nah, ini kita akan mengetesnya pada radiator ya. Tekanan standar itu kurang lebih 1,2 kg. Oke, Pak. Cuci lalu yuk. Caranya gimana, Pak? Pak. Udah lah kami Pak. Banyak terpompa. Coba tekan pompa. 1,2 apa, Pak? Kilogram, Pak? 2 gram. Ini 1,5. Nah, mungkin di sini bisa kita simpulkan karena mungkin ada kekurangan air atau ada kebocoran dan alat radiator cup testernya pun tidak bisa membaca dari hasil dari tekanannya. Coba lanjut. Nah, kan ya, Berhenti deh, Pak. nah berarti ini radiatornya tidak dalam keadaan baik ya. Coba kita lepas. Oh iya, Pak. Nah, di sini lanjut pemeriksaan tali kipas. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya pemeriksaan tali kipas. Pemeriksaan tali kipas yaitu dengan setel kekencangan tali kipas. Tegangan standarnya itu 7 sampai 11 mm dengan beban 10 kg. Nah, di sini karena kita keterbatasan alat, mungkin alat ini tidak bisa membaca dengan signifikan. Mungkin bisa kita lanjut saja ya. Nah, itu pemeriksaan selanjutnya periksa tali kipas secara visual dari kemungkinan retak, haus, atau terkena oli. Nah, di sini kan keadaan tali kipasnya dalam keadaan terpasang. Jadi kita tidak bisa membacanya secara detail ya. Di Jogja halaman berapa, Pak? Halaman 3. Ini bandit. Pak, di
Sudah? Itu selanjutnya pemeriksaan pompa air. Nah, mesin ini kan tidak dalam keadaan pembongkaran. Mungkin bisa kita simpulkan saja lah langsung ya. Itu pemeriksaan selanjutnya, pemeriksaan pompa air. Pemeriksaan puli pompa air dari kerusakan atau perubahan bentuk. Nah, ini kan mesinnya dalam keadaan masih terpasang, jadi kita bisa langsung memeriksanya. Mungkin kita langsung saja ya. Coba. Selanjutnya halaman keempat, itu pemeriksaan termostat. Nah, di sini juga kita ada kekurangan alat untuk melakukan praktikum. Mungkin saya bacakan aja yang pada job sini. Pemeriksaan, pastikan apakah kartu termostat tertutup penuh pada temperatur ruang 20 Celcius dan pegas tidak bekerja. Ganti termostat apabila kartu terbuka atau pegas bekerja. Selanjutnya, periksa gasket karet termostat dari kerusakan atau perubahan bentuk. Nah, selanjutnya masukkan termostat ke dalam. Nah, selanjutnya masukkan termostat ke dalam air dan periksa temperatur pembukaan katup dengan memanaskan air secara berangsur-angsur. Itu di sini ada kolomnya spesifikasinya. Itu temperatur pembukaan katup dan yang selanjutnya ketinggian pembukaan katup. Itu spesifikasi umumnya temperatur pembukaan katup 70 sampai 80 Celcius. Dan tinggi pembukaan katupnya 8 mm atau lebih dari 91 Celcius. Ganti termostat apabila teroris dari katup tidak sesuai spesifikasi. Apakah di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang praktikum ini? Termostat ini ada berapa, Pak? Untuk termostat pada kendaraan ini itu ada satu ya. Dan ini letaknya di belakang sini. Yang mana, Pak? Dalam sini. Oh, yang gembung itu, Pak? Ya. Di Ini sini kan enggak, Pak? ini tidak. Nah, ini kan kita kan karena keterbatasan alat, jadi kita tidak bisa membongkarnya. Iya, Pak. Oh, gitu. Untuk mungkin kalian ingin mencari tahu bentuk yang lebih bagusnya, bisa lihat di Google atau dimanapun ya. Ada lagi? Ya Pak, kemarin Pak ada waktu saya membawa mobil Pak, jadi itu overhead Pak. Jadi ada kendala di radiator. Jadi mobil itu mati Pak tiba-tiba. Apa mobil itu pada saat mati kayak gitu apa tunggu dingin dulu boleh dihidupkan atau memang tidak bisa dihidupkan lagi Pak? Gimana Pak amannya Pak? Kalau alangkah bagusnya itu kendaraan biarkan didinginkan dulu. Karena dalam keadaan panas tidak mungkin kita untuk menghidupkan kendaraan itu kembali. Ada lagi? Kalau misalkan kayak Udah. Apakah ada yang ditanyakan lagi? ada, Pak? Udah habis. Nah, kalau tidak ada, mungkin sampai di sini aja kita melakukan praktikum. Dan untuk alat dan bahannya bisa dibereskan kembali. Pak. Minta laporan dulu. Di tas dulu Itu belum penutupan lagi. rekamlah kami bagi di sini. Baik lah, weh. Oh. Min. Wih. Nah, jika sudah, langsung aja baris ya, Pak. Untuk laporan bisa kembali. Nah, dari hasil praktikum kita hari ini ada yang ingin ditanyakan? Kenapa sudah penting ini itu penting, Pak? Penting karena itu engine bisa menghasilkan panas. Ya, Pak, makasih Pak jawabannya. Apakah ada lain? Jadi kalau untuk memeriksa setiap pendingin cuma langkah-langkah yang ada di depan itu juga, Pak? Atau ada langkah-langkah lain, Pak? Mungkin ada lebih banyak lagi langkah-langkahnya karena ini cuma jauh untuk praktikum ya. Mungkin bisa kalian cek di Google karena kan teknologi sekarang sudah jauh berkembang ya. Ada lagi? Tugas Pak ada nggak? Nah, untuk tugas ya, ini kan laporannya kan sudah saya print. Nanti untuk laporannya akan saya kirimkan melalui WA dan file. Nanti itu ditulis dan hasil pemeriksaannya bisa nanti kalian tulis di situ ya. Terus bisa kita apakah ada yang lain lagi? Enggak, Pak. Nah, jika tidak ada, mungkin sampai ini saja kita melakukan praktikum kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya kembalikan ya. Coba, coba. Wah lah cuma itu